Salam selamat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan fasilitator kami Ibu Dr. Handatri Sulasmiati, pendamping praktik Ibu Farida Rashid SPDGR, saya sendiri Refli Jeffrey Umpel, calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024 SMA Kristen Anak Panah Nabire, Provinsi Papua Tengah, tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Bu, ini. Oke. Oke, ini sudah bisa. Lanjut. Kita mulai Pak Refli. Halo, kita mulai kah? Oke, mulai. Ya. Are you ready, sir? Tunggu ya, tunggu. Oke. Baik, selamat siang Pak Refli. Selamat siang Pak Tancis. Gimana Pak Tancis? Pak Refli sehat kah Pak? Iya, saya tetap sehat. Baik. Dan kamu sendiri bagaimana? Kamu sendiri? Puji Tuhan sehat dong Pak. Tapi ya. dalam hal ini saya izin nih mengganggu waktunya Bapak nih. Paham, tidak apa-apa. Bapak ini selalu banyak waktu untuk diganggu. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Iya. Baik, begini Pak, saya mau berdiskusi sedikit tentang kehidupan dalam dunia pendidikan, tentunya di sekolah ya. Di mana saya itu seringkali di dalam berdiskusi dengan rekan guru atau dengan rekan-rekan di sekolah, seringkali kurang mampu untuk mengendalikan emosi ketika berdiskusi, diskusi belajar bersama teman-teman guru di sekolah. Dalam hal ini saya seringkali lebih memilih diam ketika berdebat dengan guru, karena dalam perdebatan tersebut saya melihat bahwasanya dari segi usia tentunya saya jauh lebih muda dari mereka. Tetapi dalam segi konteks tentu kalau berdiskusi tentang perkembangan pembelajaran atau perkembangan pendidikan sekarang ini, tentu mungkin pendapat atau ide-ide yang dari kita itu jauh lebih baik untuk melihat bagaimana kemajuan-kemajuan yang ada. Artinya seorang guru muda tentu akan mengikuti perkembangan pendidikan begitu. Terus itu Pak, jadi masalahnya sekarang adalah masalah yang saya hadapi. Meskipun saya tahu bahwasanya saya itu menyampaikan ide-ide terkait dengan perkembangan pendidikan, namun akan sangat sulit untuk meminta teman-teman untuk ikut serta dalam mengikuti perkembangan pendidikan tersebut. Kira-kira solusinya Pak, supaya bagaimana kira-kira supaya teman-teman yang lain bisa terangsang atau bisa merespon baik apa yang kita sampaikan kepada teman-teman, begitu? Iya. Ya, kalau dari Bapak, kita dulu mencari tahu ya persoalan. Ya, saya sudah dengar tadi yang Pak Tancis utarakan, bahwa ada masalah tentang Pak Tancis sendiri gitu, dari sisi personal, bahwa Pak Tancis ingin berbagi dengan rekan-rekan kerja ya dalam diskusi, tapi ada sesuatu di dalam sehingga ada terjadi ketidaknyamanan gitu di dalam pribadi. Seperti itu ya Pak? Siap, betul. Nah, apakah ini menjadi persoalan mendasar bagi Pak Tancis? Tentu ini jadi persoalan Pak ya. Jadi ketika kita berdiskusi bagaimana sih sebenarnya pendidikan di zaman sekarang, bagaimana kita untuk
bisa belajar merangkul anak-anak dalam dunia pendidikan. Artinya kita harusnya bisa selalu melihat latar belakang kondisi siswa di sekolah kita masing-masing. Jadi ketika saya berdebat tentang bagaimana kita merespon karakter anak-anak di zaman sekarang dan menjelaskan bagaimana strategi-strategi yang benar untuk mengedukasi anak-anak kita dalam dunia pendidikan. Tentu mereka dengan cara kita seorang guru muda ya, dengan melihat perkembangan yang ada, mereka tidak bisa menerima itu. Contohnya saja, ketika kita berdebat bagaimana sih cara menghukum siswa, cara memberikan punishment kepada siswa di sekolah. Ketika saya bilang bahwasanya tidak boleh sebenarnya menghukum siswa dengan cara yang sangat fatal. Contohnya memukul siswa, itu tidak zamannya lagi untuk sekarang ini. Mungkin lebih baik lagi kalau kita bisa mengedukasi siswa dengan beberapa kalimat-kalimat yang memiliki nilai-nilai yang positif, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang positif yang bisa menyadarkan anak-anak begitu. Tetapi pada umumnya guru-guru senior itu bilang bahwa di tempat kita itu nggak bisa Pak begitu. Jadi ketika kita pro dan kontra dalam hal tersebut, tentunya seorang guru junior ya dalam lingkungan sekolah, kita akan lebih baik mungkin diam dan mengalah untuk sesaat ini. Tapi tentunya kita harus mencari solusi gimana nih untuk bisa berkolaborasi dengan guru-guru tersebut, dengan tadi mempertimbangkan bagaimana cara mencari solusi dalam memberikan punishment kepada siswa-siswi di sekolah tanpa harus melakukan punishment yang dengan cara kekerasan begitu. Begitu Pak. Iya, memang Pak Tancis dengan saya sama ya berpikir ya. Kita punya niat-niat yang baik ya. Kita punya maksud-maksud yang baik untuk bagaimana mengubah sesuatu yang positif ya di dalam sekolah itu ya. Termasuk yang sudah diungkapkan oleh Pak Tancis. Ternyata mengalami perdebatan ya. Betul Iya, sekali. iya. Memang setiap orang itu kan memiliki perbedaan berpikir. Nah, tapi kita harus apa ya? Harus memahami juga keberadaan mereka seperti apa. Tetapi di dalam diskusi itu kan seringkali terjadi perdebatan. Nah, ada muncul emosi, katanya Pak Tancis tadi ya. Seperti itu ya. Ya, betul Terus sekali. Jadi ketika berdiskusi tadi tentu akan dengan mungkin akan muncul emosi ya, tapi mungkin kita harus tahu cara mengontrol emosi kita supaya tidak menjadi supaya tidak menjadi sesuatu yang bisa menciptakan kebencian-kebencian di sekolah, atau jadi tentunya harus ada yang mengalah di antara guru-guru tersebut begitu. saya ingin tanya ya, apakah ada guru-guru yang lain mendukung nggak pemikiran Pak Tancis? Sejauh ini mungkin 1 dan 2 orang mungkin ya dari banyak guru di sekolah ya yang mungkin sependapat atau mau bekerja sama berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang baik. Bagaimana cara atau strategi seperti apa yang harus kita gunakan dalam memberikan punishment kepada siswa. Mungkin salah satunya mungkin kepala sekolah saya, dan mungkin ada 1 guru yang lainnya begitu. Jadi bisa dibilang bahwa 98% itu mengatakan bahwa di daerah kita dengan cara yang begitu tidak tidak direkomendasikan. Kita ini di daerah timur begitu, jadi tidak bisa untuk strategi yang seperti itu diterapkan di sini. Nah, mungkin 3 orang di antara yang tadi itu bisa dibilang 3 orang dari sekian guru tersebut, hanya itu saja mungkin yang melakukan atau mencari strategi-strategi yang
baik dan benar tanpa melakukan kekerasan dalam memberi punishment kepada siswa begitu. Tadi Pak Tanci sudah bilang ya, dengan persen ya, pemikiran Iya, yang sama untuk menjadi positif itu termasuk kepala sekolah ya. Itu berapa tadi sih ya, kalau tidak salah dengar itu 98 ya, ya yang begitu, sekitar segitu ya. mendukung hal positif. Kemudian ada guru yang lain. Kira-kira skala berapa dari 1 sampai 10 guru-guru lain itu mau mendukung hal-hal yang tadi yang didebatkan untuk dijadikan positif? Baik, kalau kita bicara rate atau skala dalam mencari solusi atau strategi untuk pemberian punishment kepada siswa di sekolah, mungkin yang menggunakan strategi yang badan benar dalam memberikan punishment tersebut bisa dibilang masih dalam skala 2 lah dari 2 ya, keseluruhan. 2. Iya, Berarti ini kan kita usahakan ya, minimal harus naik ya betul dari 2 sekali. itu ya. Iya. Ya, Nah, kira-kira Pak Tanci sudah bisa menemukan enggak tadi, pertama dulu dari Pak Tanci tentang emosional itu ya, untuk meredakan emosional. Memang debat itu kan selalu ada emosi. Kemudian yang ya, kedua, ini bagaimana cara pemikiran ini menjadi, kita nggak sama ya, nggak sama berpikir. Tapi minimal ada sebuah perubahan yang disarankan tadi Pak Tancis bahwa menghukum itu seperti apa sehingga ada nilai-nilai positif. Berarti ada 2. Kira-kira Pak Tancis sudah bisa melakukan apa? dalam hal ini mungkin ya, untuk sekarang ini yang biasanya saya lakukan ketika saya mendapati beberapa siswa di sekolah yang melakukan tindakan yang salah, itu biasanya akan saya arahkan untuk menemui saya di tempat tertentu, dan tentunya bukan memberikan punishment dengan cara yang seperti dilakukan oleh teman-teman yang lain pada umumnya, yaitu memukul atau merotan atau mencubit atau tindakan punishment yang lainnya, tapi lebih ke mengedukasi mereka dengan beberapa cara tertentu, mungkin hanya dengan menggunakan kata-kata saja yang mungkin bisa menginspirasi mereka atau menyadarkan mereka dengan cara-cara tanpa melakukan kekerasan, contohnya dengan kalimat-kalimat tertentu saja begitu, yang bisa mengubah mereka, menyadarkan mereka untuk melihat apakah tindakan tersebut bisa dibenarkan begitu. Itu tindakan yang sudah progresif ya. Ternyata Pak Tancis sudah memberikan contoh praktis ya. Dan itu ada yang sudah diikuti ya dengan guru-guru yang lain ya. Ya betul, tadi yang saya bilang tadi cuman 1 orang saja begitu. Iya, skalanya itu 2 tadi ya. Iya. Tapi ternyata juga Kepsek mendukung untuk perbaikan. Nah, kira-kira tindakan selanjutnya sudah menemukan strategi. Nah, ini responnya dari Pak Kepala Sekolah itu seperti apa? Pak Repli, suaranya itu hilang-hilang Pak. Iya. Kira-kira tadi langkahnya sudah progresif ya. Pak Tanci sudah menemukan strateginya, sudah menemukan berpraktik baik, bagaimana menghukum anak yang tidak berakibat fatal secara negatif dan hanya beberapa guru saja. Dan kepala sekolah juga mendukung ya cara Pak Betul, Tancis. iya. Iya, kepala sekolah sih sejauh ini mendukung. Ada enggak percakapan kelanjutan gitu? Percakapan kelanjutan bagaimana membudayakan sebuah budaya positif tanpa menghukum gitu. Oke, baik. Yang saya lihat sejauh ini, karena kita ini memiliki kepala sekolah yang bisa dibilang masih usia yang muda dengan golongan rendah begitu ya. Jadi masih lebih banyak golongan-golongan yang di atasnya beliau. Dan dalam hal ini tadi kembali ke apa yang saya bilang di awal percakapan tadi Pak,
bahwasanya masih banyak yang lebih senior dari kami-kami yang lebih muda, yang muda-muda ini. Jadi dalam uh, tindakan tersebut sudah ada sih perencanaan, cuman kepala sekolah sejauh ini belum bisa merealisasikan cara tersebut di sekolah, mengingat tadi kita masih dalam posisi junior lah di sekolah begitu. Tetapi kita punya perencanaan bagaimana nanti membudidayakan strategi tersebut supaya nantinya guru-guru yang lain yang senior-senior begitu bisa menyesuaikan dengan cara-cara yang kami bisa lakukan di sekolah begitu. Jadi paling tidak 1-2 orang kalau sudah ada nantinya akan bergeraklah di dalam lingkungan sekolah membudidayakan strategi tersebut begitu, Pak. Saya salut ya. Ternyata sudah ada kerjasama di sana, sudah ada pemahaman dengan pimpinan kepala sekolah. Tadi memang ada sebuah perencanaan ya, entah dalam bentuk kegiatan. Kira-kira kalau saya boleh tahu, perencanaan itu konkretnya dalam kegiatan apa nanti? Walaupun skalanya masih dua ya. Oke, baik. Seperti apa? Salah satu yang sudah kita rencanakan sih sejauh ini kita mau buat komunitas belajar di sekolah ya, Kombel. Jadi mungkin ini salah satu wadah untuk mewujudkan tadi budaya-budaya positif di sekolah ya, termasuk tadi bagaimana sih strategi pemberian punishment yang baik dan benar kepada siswa-siswi ketika melakukan tindakan yang salah di sekolah begitu. Jadi mungkin melalui wadah tersebut nanti akan bisa disosialisasikan atau teman-teman yang lain bisa diedukasi terkait strategi tersebut. Mungkin itu cara atau langkah pertama mungkin yang bisa kami ambil begitu. Iya, sangat bagus sekali Pak Tancis. Nah, selama kita berdiskusi ini, saya tidak melihat Pak Tancis itu emosional ya, enggak. Ternyata kita ini merasakan, wow, sangat familiar, family, terasa seperti damai gitu. Nah, nanti kalau debat lagi, apa yang harus Pak Tancis lakukan dengan kesadaran emosionalnya Pak Tancis? Tentunya seperti yang saya bilang tadi di awal percakapan, Pak, sejauh ini setiap kita ada perdebatan di sekolah terkait belajar bagaimana melakukan memberi punishment kepada teman-teman, memberi punishment kepada adik-adik atau siswa-siswi kita di sekolah. Nah, tadi itu kalau bisa lihat tingkat emosionalnya sudah mungkin menuju maksimal tingkat emosionalnya, berarti saya harus mengalah begitu. Untuk sementara mungkin diam, itu mungkin cara yang tepat atau solusi yang tepat dalam sebuah perdebatan begitu. Oke, jadi Pak Tancis sudah mengambil sebuah langkah penuh damai tadi, sudah mengatakan bahwa berdiam, tetapi di dalam diam itu kan ada sesuatu yang harus kita refleksikan ya. Kita harus cari tahu sehingga tidak berkembang lebih lanjut lagi. Nah, ternyata dua persoalan ini kira-kira Pak Tancis sudah yakin untuk mengaplikasikan lebih baik seperti apa? Mungkin kedepannya ya langkah berikutnya terkait dua masalah tadi, masalah mengelola emosi dalam perdebatan dan juga bagaimana kita memberikan punishment kepada anak-anak strategi yang tepat. Tentunya tadi kita harus mulai memang dari diri kita sendiri saja. Jadi sebenarnya nggak perlu berdebat sih sebenarnya, cukup dengan menunjukkan seharusnya kita menunjukkan contoh yang tepat saja sih yang bisa teman-teman bisa lihat di sekolah begitu. Berpraktik baik ya. Iya, praktik baik tentunya. Ya, Pak Tancis, dari awal kita
berdiskusi, mungkin waktu Pak Tancis mungkin ada kegiatan lain. Ini saya mau tanya ya, sebelum kita mengakhiri, kira-kira perasaan Pak Tancis dari awal sampai pada saat ini kita berdiskusi seperti apa yang Pak Tancis rasa? Baik, terima kasih Pak Repli. Luar biasa ya, artinya ketika berdiskusi tentang masalah seperti ini dengan Pak Repli, saya lihat bahwasanya tenang, adem ya. Jadinya memang emosi kita bisa terkontrol nih. Jadi memang dengan emosi kita yang terkontrol seperti ini kan, ternyata dalam deliver idea atau menyampaikan ide-ide yang cemerlang itu ternyata lebih luas, artinya mengalir begitu. Muncul juga ide-ide yang lain yang mungkin, saya harus bilang begini nih gitu. Artinya, ternyata ketika ada masalah seperti ini, solusinya begini, begitu. Jadi memang dalam hal ini perlu sekali kita mengontrol emosi ketika kita lagi berbicara dengan lawan bicara. Itu yang saya dapat dan saya pikir ini sangat luar biasa percakapan ini. Kita bisa melihat bahwasanya permasalahan ternyata ada, setiap permasalahan ternyata ada solusinya, begitu. Terima kasih Pak. Iya, nanti gini, nanti catat ya Pak, kalau ada sesuatu lagi Pak Tancis boleh bertanya-tanya, nanti kita kumpul di mana, ketemu di mana. Saya akan memberi waktu buat Pak Tancis untuk berdiskusi lagi. Ya, Pak Tancis? Siap, terima kasih. Wow, keren sekali. Oke. Terima kasih ya Pak Tancis ya, sudah meluangkan waktu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Luar biasa Pak, mantap. Ya. Ada memang jalan. Ini waktunya 20 menit loh. Tadi saya mau kasih kode waktu tapi luar biasa memang mengalir. Baik. Aduh. Sudah selesai, bisa di stop rekamannya kalau sudah selesai. Ini masih satu Bu. Oh, baru satu? Iya. Oke, lanjut. Mau rekamannya mau lanjut? Lanjut Bu. Oke, baik, silakan. Pak Repli bisa boleh. Pak Repli stop dulu. Stop ya. Baru rekam lagi. Begitu. Stop ya ini ya. Ya, stop dulu baru rekam lagi sekali lagi, Pak. Sudah, Pak? Sudah. Oke. Saya buat waktunya lagi nih. Baik, kita mulai, Pak. Permisi Pak Tancis, selamat siang dulu. Saya ucapkan. Selamat siang, Pak Repli. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Baik. Bagaimana Pak Repli? Apa yang bisa saya bantu? Apakah saya mengganggu ya Pak waktunya? Oh, tentu tidak, Pak. Pak Repli apa kabar, Pak? Iya, tadi saya bilang baik, sangat baik. Ini loh Pak Tancis. Terima kasih. Bagaimana, Pak? Saya ini kan mau disupervisi kepala sekolah. Ya. Kemudian ada harus yang saya lengkapi secara administrasi. Baik. Administrasi saya mungkin sudah ketinggalan dia. Karena tuntutan zaman, tuntutan kurikulum juga. Nah, ada hal yang menjadi kekhawatiran, ada hal yang menjadi kejanggalan ya dalam diri saya untuk melengkapi hal-hal seperti itu. Karena ketika saya membaca tuntutan administrasinya, sepertinya saya tidak mampu menjalankannya. Dan supervisi ini lagi 1 minggu untuk saya jalankan. Dan saya membaca administrasinya, mulai dari RPP-nya, mulai dari rubrik penilaiannya, sumber belajarnya, kemudian macam-macam Pak di dalamnya. Nah, saya merasa ini beban buat saya. Gimana kira-kira Pak?
Oke, baik, Pak Refli. Tadi Pak Refli bilang bahwa 1 minggu ke depan ada supervisi dalam mengajar di sekolah ya. Jadi ada eh, kelengkapan-kelengkapan administrasi pembelajaran yang Pak Refli akan persiapkan ya sebelum supervisi. Dan masalahnya yaitu ada kekhawatiran yakni di mana administrasi pembelajaran yang Pak Refli buat itu mungkin sudah tertinggal dengan administrasi pembelajaran oleh guru-guru yang lain, mungkin yang terbaru begitu ya Pak ya. Iya, iya. Oke, baik. Artinya saya itu artinya begini Pak, saya kan tidak bisa menyesuaikan, Oke, tidak bisa menyesuaikan dengan minta maaf yang masih muda-muda, yang masih energik gitu membuat dokumen administrasi yang lengkap. Sedangkan saya ya lagi beberapa tahun ini pensiun, sehingga saya merasa terbeban buat saya. Iya, oke, kira-kira gimana ya Pak? begini Bapak, kira-kira menurut Bapak, Bapak tadi ada bilang merasa terbebani dengan administrasi pembelajaran tadi karena mengingat usia begitu ya Pak ya. Iya. Gini Pak, kira-kira eh, yang membuat Bapak terbebani itu apakah gaya atau model atau format administrasi pembelajaran yang diinginkan, atau Bapak ada kesibukan lain selain mengajar di sekolah begitu? Ini ya Pak, saya mau urut-urutkan gitu. Pertama kan sudah dikasih petunjuk-petunjuk. Nah, di situ diuraikan RPP, strap modul, kemudian dicek lagi apakah benar-benar RPP ini menggambarkan berdiferensiasi, menggambarkan kompetensi sosial emosi, kemudian apakah sudah betul rubriknya, penilaiannya, kemudian modulnya ini, modul kurikulum merdeka, kemudian harus ada uraian CP-nya, harus ada protaprosemnya, banyak Pak, dan harus ada sumber-sumbernya seperti mengambil di internet kah, sepertinya Baik, itu baik. ya. Gimana Pak? Oke, begini Bapak, eh, menurut Bapak atau sejauh ini yang Bapak alami, apakah format-format administrasi pembelajaran yang diminta tersebut sesuatu yang paten atau sesuatu yang sudah kesepakatan di sekolah bahwasanya formatnya diharuskan seperti itu, atau memang guru-guru diberikan kebebasan untuk menciptakan atau berinovasi tentang administrasi pembelajaran yang nyaman dan baik serta benar sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Iya, jadi di situ sudah diberikan ya di WA group itu dari kurikulum sudah menyerahkan kepada kita harus buat seperti A, B, C, D tadi yang saya jelaskan. Saya sudah buat Pak, sudah buat pelan-pelan. Saya mulai baca pelan-pelan, dan yang mau menghilangkan itu kekhawatiran itu karena tuntutan itu. Nah, saya sudah berdiskusi dengan teman-teman yang lain, berdiskusi dengan bagian kurikulum, sudah memberikan penguatan bagi saya. Jadi dibilang, Pak, silakan dengan cara Pak. Tapi saya sendiri yang masih belum karena saya ingin mencoba seperti guru-guru yang lain. Baik,
Begini Bapak, apakah memang tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa sejauh ini Bapak sudah ikuti dan sudah buat sebenarnya administrasi pembelajaran tersebut. Nah, setelah Bapak membuat administrasi pembelajaran tersebut sesuai dengan arahan daripada pimpinan sekolah, kira-kira masukan seperti apa yang Bapak dapatkan atau motivasi atau komentar seperti apa yang Bapak dapatkan ketika Bapak sudah melakukan atau mempersiapkan administrasi pembelajaran tersebut dari pimpinan yang di mana Bapak bekerja? Iya, jadi saya sudah memperlihatkan apa yang saya buat. Ya, ya mereka menyarankan, sudahlah Pak, Bapak tenang, Bapak ikuti saja apa yang Bapak buat dulu. Nanti untuk disupervisi, ya, tampilkan apa yang menjadi kemampuan Bapak. Sekali lagi saya memang merasa sudah mulai mulai lega. Tetapi saya itu ada beban yang lain, merasa yang lain. Guru-guru yang usia-usia di bawah saya yang masih muda kok energik sekali memperlihatkan administrasinya sepertinya wow. Nah, saya pingin seperti itu. Tetapi ya itulah kondisi saya. Saya sudah diberikan sedikit keringanan, tapi ada mengganjal juga dalam perasaan saya. Seperti itu. Baik, Pak Refli, setelah melakukan supervisi, di hari-hari atau di tahun-tahun sebelumnya apakah Bapak sudah pernah melakukan supervisi dan bagaimana apresiasi dari supervisor sejauh itu melakukan supervisi dalam mengajar di kelas terkait tadi ada administrasi pembelajaran tersebut? Apakah ada adjustment dari supervisor atau bagaimana apresiasinya begitu Pak? Iya, saya kan beberapa tahun-tahun yang lalu memang ada penilaian yang membuat saya harus berubah dan berkembang karena diberikan penilaian. Nah, sehingga ketika berhadapan dengan kurikulum sekarang, saya dengan kekhawatiran itu jangan sampai saya ada penilaian yang kurang karena keterbatasan. Tetapi dari bagian kurikulum sudah menjelaskan, silakan Bapak melakukan dengan kemampuan Bapak. Sedikit ada kelegaan sih, tapi ya terbawa-bawa gitu, terbawa-bawa perasaan, ingin mau belajar, ingin mau berkembang. Baik, Pak Refli. Sebenarnya ya sejauh ini Bapak termasuk orang yang mau berinovasi, sebenarnya punya potensi yang luar biasa ya Pak ya. Artinya dengan melihat orang lain, Bapak termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi begitu. Jadi sebenarnya Bapak itu kekhawatiran itu sebenarnya nilai positif yang ada pada diri Bapak untuk menjadi lebih baik, menjadi seorang guru yang lebih baik, yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, serta pengen lebih baik dalam hal tersebut yang tadi Bapak sudah sampaikan, yaitu administrasi pembelajaran di sekolah. Jadi begini Pak, menurut Bapak seperti apa sebenarnya, apakah Bapak pernah berpikir ingin menjadi seperti orang lain, atau memang Bapak punya kebebasan pengen melakukan sesuatu yang baru menurut kemauan Bapak dan sesuai dengan potensi yang Bapak punya begitu? Apakah Bapak punya inisiatif untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik, tapi hasil karyanya Bapak sendiri begitu? Iya, terima kasih Pak Tancis. Nah, itulah yang saya mau usahakan. Saya ingin bukan menjadi orang lain, saya harus menjadi diri saya. Tapi kemampuan itu kan saya harus mengukur.
tetapi saya mendapatkan semangat-semangat yang baru dari rekan-rekan yang lain. Melihat mereka energik, membuat administrasi yang begitu lengkap, administrasi yang terukur di dalam pembelajaran, administrasi yang membuat ada feedback balik dari penilaian. Nah, saya coba melakukan, dan ini saya mencoba terus, Pak. Jadi sarannya Pak tadi, saya mulai terbangkit lagi untuk menjadi diri saya. Baik, Pak. Sebenarnya dalam hal ini melihat tadi apa yang Bapak sudah sampaikan, sebenarnya Bapak itu kekhawatirannya itu sebenarnya pengen menjadi lebih baik ya. Artinya mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti desain-desain terbaru terkait administrasi pembelajaran biar kelihatan lebih bagus lagi begitu. Sebenarnya dalam hal ini itu bukan saja kekhawatiran, tetapi Bapak hanya ingin berusaha terus berkembang dengan perkembangan teknologi dan perkembangan pendidikan yang ada pada saat ini, begitu ya. Dan menurut Bapak kira-kira langkah seperti apa yang bisa Bapak tempuh selain tadi teman-teman bertanya kepada teman-teman, terus meminta bantuan teman-teman untuk melihat sumber-sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan tadi dalam mempersiapkan administrasi pembelajaran. Iya, tadi langkah yang saya sudah lakukan yaitu berdiskusi dengan bagian kurikulum, meminta kebijaksanaan, kemudian saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan yang lain untuk mengarahkan saya supaya saya bisa belajar lagi sebagaimana yang mereka pahami, membuat administrasi yang seperti sekarang gitu, yang dituntut. Seperti itu Pak Tajis. Wow, luar biasa. Jadi sejauh ini memang Bapak punya potensi yang luar biasa, artinya termasuk guru yang terkini. Selalu ingin berusaha mengupdate kemampuan dalam pengajaran dalam dunia pendidikan tentunya. Lalu solusinya tadi bukan solusinya tapi langkah yang Bapak sudah buat tadi, yaitu bertanya kepada teman-teman, berkoordinasi dengan ketua kurikulum atau staf kurikulum yang lainnya. Kemudian Bapak diberikan referensi untuk belajar. Kedepannya kira-kira seperti apa lagi tindakan yang akan Bapak lakukan untuk mengupgrade tadi kemampuan Bapak dalam mempersiapkan administrasi pembelajaran yang ada? Iya, tentunya saya akan membuka diri akan mengikuti yang namanya kelompok belajar ya, ada disediakan seperti itu. Kemudian saya akan mencoba mengikuti IHT supaya wawasan itu, pengetahuan itu diperbarui lagi dalam pemikiran saya Pak Tajis. Seperti itu, ada kombel-kombel sekarang. Kemudian saya akan mengupgrade lagi kemampuan teknologi saya, yaitu mencoba menggunakan internet seperti itu. Saya akan coba Pak, dan coba belajar, dan saya tidak menutup diri dengan teman-teman yang lain yang mau memberikan arahan kepada saya. Itu Pak Tajis. Baik, terima kasih Pak Repli. Berarti dari percakapan kita hari ini, sebenarnya tadi kekhawatiran Bapak sudah terjawab dengan apa yang Bapak sudah sampaikan, bahwasanya untuk menghilangkan rasa khawatir tentang mempersiapkan administrasi pembelajaran tadi, Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak harus banyak belajar dan melihat referensi-referensi yang ada, bertanya sama teman-teman
rekan guru, sekaligus juga dengan berkoordinasi pada ketua kurikulum dan stafnya. Saya pikir Bapak sudah cukup luar biasa, sangat luar biasa tentunya dengan permasalahan yang ada tadi. Bapak sudah menemukan hal seperti apa yang Bapak harus lakukan ke depannya dan tindakan apa yang harus Bapak lakukan. Mungkin begitu Bapak, kira-kira menurut Bapak nih, selama kita tadi berbincang-bincang terkait permasalahan atau terkait dengan kekhawatiran yang Bapak alami, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi sedikit tentang kekhawatiran tersebut? Iya, terima kasih Pak Tancis sudah memberikan peluang, sudah memberikan waktu untuk berdiskusi. Saya sangat-sangat rasa senang karena Pak Tancis sudah menemani, sudah mendengar persoalan saya. Pak Tancis sudah menjelaskan sehingga ini bagi saya ini adalah hal yang luar biasa, Pak Tancis. Pak Tancis itu mau menerima saya yang sedikit lagi sudah mau pensiun ya Pak Tancis. Saya merasa senang dengan Luar biasa. iya dengan Pak Tancis menemani, bertanya, menggali, mau mendengarkan saya selama pembicaraan ini. Makasih ya Pak Tancis. Sama-sama Pak Repli, tetap semangat Pak Repli. Ya, semangat juga Pak Tancis. Siap. Ya. Oke, demikian mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Kedepannya kalau misalnya Bapak ada keperluan atau perlu bantuan atau perlu teman untuk berbincang-bincang terkait dunia pendidikan, apabila ada mungkin tantangan-tantangan, permasalahan yang ada, saya selalu ada waktu untuk Bapak untuk berbincang-bincang dalam beberapa masalah yang ada atau apapun itu Pak yang terkait dengan dunia pendidikan, begitu. Saya pikir cukup Pak Repli. Ya, terima kasih Pak Tancis. Tuhan memberkati Pak Tancis. Sama-sama, Tuhan memberkati Bapak juga. Selamat siang Pak Repli. Selamat siang. Oke, saya pikir cukup Pak.